Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Maman. Terima kasih sudah hadir di studio e-learning FEB Unpad. Ini sangat spesial ya harinya karena kedatangan tamu yang spesial juga ya. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 ya. Dan juga baru-baru ini mendapatkan gelar kehormatan ya sebagai guru besar. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama Pak Maman Setiawan. Bagaimana perjalanan beliau terutama ya mencapai guru besar di usia yang relatif muda ya. Pertama saya pengen kenalan dulu ya, kenal lebih dalam dulu dengan Pak Maman. Pak Maman asli Bandung ya Pak ya? Saya asli Bandung, Pak Riki. Asli Bandung dari kecil Asli Bandung. sampai Ya walaupun saya sebenarnya lahir di Jakarta, tetapi orang tua saya semuanya berasal dari Jawa Barat ya. dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat semuanya gitu. SD, SMP, SMA. Kemudian sekolah semuanya saya di Bandung. Di Bandung. Ya, di Bandung. S1 di ISP juga Di ya? ilmu ekonomi. Ya, IES kalau sekarang ilmu ekonomi, kalau dulu ekonomi pembangunan atau ekonomi pembangunan lah ya dulu. Betul, betul. Seangkatan dengan Bu Fitri Hastuti ya. Bu Fitri Pak ya. Bustaman. Bustaman betul di ilmu ekonomi. Kemudian Pak Eksa juga ya, Pak Eksa. Itu cukup banyak ya setelah angkatan jadi betul, dosen. betul. Ya, kemudian S2 lanjut kemana Pak Maman dulu? Saya waktu itu karena ingin mendalami ekonomi industri dan kebetulan di sana ada ahli ya, ekonomi industri dan kebijakan industri. Waktu itu ada almarhum Profesor Agus. Nah, saya ke ITB waktu itu. Jadi ITB. udah ada manajemen industri waktu itu ya. Ekonomi industri dari betul, dulu. Dari betul. S1 tuh Pak Maman ya. Dari S1 memang riset saya lebih mengarah ke internasional, kemudian saya tertarik lebih dalam ke ekonomi industri jadinya di S2. Nah, beralih itu dari ekonomi internasional ke industri ada ceritanya nggak Pak Maman tuh? Waktu itu ada ceritanya tentunya ya. Karena setelah saya selesai S1 waktu itu, saya diminta juga oleh ayah saya almarhum untuk mengurus usaha juga ya. Kita ada perusahaan keluarga, nah tentunya saya butuh juga keahlian yang mengarah kepada ekonomi industri ya dan manajemen industri waktu itu. Akhirnya saya ngambil di ITB waktu itu. Di ITB S2. Ya. Itu tuh konsisten sampai S3 sampai riset setelah S3 Betul. juga terkait itu Pak. Betul, saya S3 saya lanjut sebetulnya dari riset S2 tentang structure conduct performance ya terkait dengan organisasi industri atau ekonomi industri ya. Industri manufaktur gitu. Dan lebih spesifik kalau di tempat saya di Wageningen memang kajian-kajiannya lebih mengarah ke agriculture, kemudian ke industri makanan minuman. Saya memang pedalami itu. Terutama di Jawa Barat tuh memang salah satu industri yang menonjol itu ya. Bahkan ada beberapa kota kabupaten yang 50%-nya tuh manufaktur ya Pak Maman. Industri makanan minuman memang punya kontribusi lah yang signifikan ya. Sekitar 20% dia punya kontribusi di industri manufakturnya. Gitu. Jadi pas di ITB beres S2 berapa tahun kemudian S3 gitu Pak? Jaraknya berapa lama tuh? Sebetulnya waktu itu saya lulus S2 itu sekitar 2004 ya. 2004 kemudian saya berkarir dulu sebagai dosen. Kemudian 2009 saya sekolah S3. Jadi jadi dosen terlebih dahulu ya. Betul. 2004 kemudian 2005 sebetulnya. 2005 ya. Kemudian lanjut S3 2009 ya Pak. Betul, 9. Ya. Nah, S3 di mana Pak tuh dulu? Saya di Wageningen di Belanda. Belanda ya. Itu prodinya khusus industri atau ekonomik saja Pak? Sebetulnya di departemen saya itu bisnis economics, jadi ekonomi bisnis. Dan memang salah satunya kebidangan di sana itu ada terkait dengan organisasi industri. Organisasi industri kita belajar mengenai interaksi antar perusahaan di dalam pasar gitu ya, terkait dengan persaingan gitu ya, bagaimana juga masalah-masalah yang terkait dengan kartel gitu ya itu dibahas ya. Ya, saya dapat cerita menarik juga bahwa Pak Maman ketika di Wageningen tuh salah satu lulusan dari Indonesia yang cepat ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Berapa lama tuh Pak? Waktu itu memang ketika saya datang ke Wageningen, di departemen saya itu rata-rata 4 tahun. 4 tahun. Sehingga saya ingat sekali itu waktu itu. Itu seluruh mahasiswa ya? Iya. Indonesia aja berarti? Iya, seluruh Indonesia, bukan orang Indonesia aja. Karena saya itu orang Indonesia yang pertama ngambil S3 di departemen saya. Di Wageningen. Iya. Waktu itu ketika Prof. Tati Yusron tuh pernah berkunjung ya.
menanyakan, Maman katanya nih beasiswanya kemungkinan 3 tahun gitu ya dari pemerintah, kemudian kata profesor saya itu waktu supervisor di sini biasanya 4 tahun gitu ya. Jadi nanti kita lihat lah bagaimana katanya. Nah saya waktu itu kan, wah ini gimana nih gitu ya, kita challenging kan, 3 tahun beasiswa harus 4 tahun gitu kan. Akhirnya saya ngebut ya dari awal, saya ngebut waktu itu. Saya Sabtu Minggu gitu ya juga mengerjakan risetnya, dan alhamdulillah kalau nggak salah sekitar 4 bulan atau 5 bulan saya sudah hampir sudah mau submit satu paper waktu 4 sampai 5 bulan S3. Iya, S3. Jadi saya sudah hampir sudah submit ya satu paper waktu itu, dan saya waktu itu minta izin untuk pulang dulu waktu itu ya, karena waktu itu lagi liburan gitu. Dan diperbolehkan karena saya udah submit satu ya. Kemudian masih di tahun pertama mau tahun kedua saya udah mau 2, jadi agak cepat ya. Waktu itu sebetulnya saya bisa lebih cepat lagi, Pak Riki ya. Masih bisa cepat itu? Iya, dari 3 tahun. Tapi saya kemudian kata profesor saya, udah kamu cari pengalaman lagi. Saya waktu itu apply di Wageningen itu ada beasiswa S3 untuk beasiswa untuk melakukan riset dimanapun selama 1 semester. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa untuk riset di Penn State University di Amerika. Amerika. 1 semester saya mendalami juga di sana organisasi industri. Waktu itu saya dapat profesor di sana dari Princeton gitu ya. Kemudian juga dari Agriculture Economics ya, waktu itu yang mengajari saya mengenai organisasi industri, sehingga berbagai mazhab saya dapatlah waktu itu ya, dari Amerika, dari Eropa gitu ya, karena memang ada sedikit perbedaan di dalam pendekatannya gitu. Gitu. Jadi lulusnya 3 tahun totalnya sih. 3 tahun pas itu tuh Pak. Jadi alhamdulillah waktu itu ya 3 tahun ya udah beres. Homesick nggak Pak? Gimana? Homesick nggak? Kerasa? Ya awalnya sih homesick ya. Awalnya pasti kerja keras banget kan 5 sampai 6 bulan satu paper ya. Iya, betul. Kemudian setelah kerja keras gitu pengen pulang nggak sih Pak itu tuh? Ya itu akhirnya hampir mau 5 bulan lebih lah ya setelah satu paper submit saya mengajukan pulang dulu sebentar gitu ya waktu itu. Karena masih liburan juga sebelum semester awal mulai ya. Kalau salah 3 minggu saya pulang dulu. 3 minggu pulang. Diberikan izin. Jadi berat ya pas pergi lagi. Gitu, alhamdulillah. Jadi itu, saya bisa lulus 3 tahun. Berapa paper Pak Maman? Saya waktu itu 4 paper. 4 paper sama 3 tahun ya. Itu sudah ada. Jadi alhamdulillah 3 tahun tuh terminate. Jadi kalau nggak salah bulan September tuh Oktober, karena Oktober kan saya datangnya Oktober waktu itu. Selesai Oktober, udah terminate, saya udah beres sebetulnya. Tinggal menunggu promosi dan perbaikan sedikit lah ya dan waktu itu alhamdulillah karena paper saya udah publish semua sehingga tidak banyak masalah pada saat ke promosi doktornya gitu. Ke sidang promosinya gitu. Jadi sudah menguatkan ya 4 paper sudah publish itu. Sudah publish, sudah diterima yang terakhir juga gitu. Oke, itu cerita menarik latar belakang ya dari pendidikan Pak Maman gitu ya. Betul. Ini orang bisa melihat itu mulus banget ya gitu, bahwa karirnya Pak Maman gitu ya dari awal gitu terlihat mulus. Itu waktu membangun karir dari katakanlah S1, S2, S3 gitu ya. Itu sebenarnya tantangan atau ada titik putus asa nggak Pak dulu? Alhamdulillah sih ya sebetulnya ya, ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala juga ya. Artinya doa ya dari orang tua ya, mungkin keluarga juga. Tapi yang jelas kita harus memang punya tujuan ya. Tujuan saya ingat sekali ketika saya masih kecil itu memang saya memiliki cita-cita lah ya. Ingin jadi profesor sih dari dulu, kecil itu ya. Cuma memang profesornya kecil tuh SD, SMP, SMA gitu. SD bahkan. Jadi saya ingin jadi profesor, tapi profesor yang seperti B.J. Habibie waktu itu ya. B.J. Habibie di teknik gitu ya waktu itu. Ya tetapi kan tetaplah sekarang tetap jadi profesor gitu ya. Iya. Jadi tujuan ya itu sih yang, jadi kita punya tujuan ya, tujuan itulah yang dari objektif itulah yang kemudian kita cari jalan ke arah sana gitu. Nah itu cita-cita dari SD sudah ada, kemudian semakin kuat nggak sih ketika masuk kuliah tuh ke ekonomi nih gitu ya, nggak ke teknik gitu kayak Pak Habibie. Itu tujuannya tuh semakin kuat atau sempat hilang gitu tujuan? Nah betul, memang dalam perjalanannya kan takdir itu bisa berbeda ya.
Walaupun mungkin ujungnya profesor, tapi takdirnya bukan profesor seperti B.J. Habibie gitu ya. Saya ingat sekali memang ketika saya ingin waktu jadi profesor ya saya harus benar-benar belajar dari SD, SMP, SMA ya. Walaupun di SMA waktu itu memang economics itu salah satu yang saya inginkan gitu ya, selain teknik. Jadi saya pilihan ketiga, tapi memang economics itu salah satu yang saya inginkan juga gitu ya. Dan ketika masuk sih saya sebetulnya ada chemistry dengan ilmu ekonomi ini gitu ya. Sehingga saya jadi asisten dosen ya, asisten praktika S1 ya. Saya pernah jadi asisten praktika, saya pernah jadi asisten PI mikro, makro, econometrics juga saya pernah ya. Jadi berpindah-pindah gitu. Iya, saya pernah jadi asisten di waktu saya sekolah S1 gitu. Gitu. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini juga menyambung ya terkait dengan Pak Maman punya cita-cita dan akhirnya terlaksana. Kita satu departemen bahkan satu fakultas dan universitas bersyukur ya bahwa muncul profesor-profesor baru muda gitu ya yang tentunya akan berkontribusi banyak ya untuk bangsa dan negara gitu. Nah, tapi di balik itu kita pengen dapat nih gitu ya ceritanya. Tadi tahun 2005 Pak Maman jadi PNS ya, dosen gitu ya. Nah itu kan ketika awal tuh tidak langsung mendapatkan jabatan fungsional ya selama 1 tahun ya Pak Maman ya. Tenaga pengajar saya tenaga pengajar maksudnya. Nah kemudian setelah 1 tahun kalau nggak salah ya jadi asisten ahli ya. Itu jabatan fungsional berjenjang ya. Jadi asisten ahli, lektor kepala dan akhirnya guru besar ya. Dan guru besar tuh spesialnya ada gelarnya profesor gitu ya. Jarang sekali gitu yang lain disebut dengan asisten atau lektor kalau ada hanya guru besar yang disebut dengan profesor ya. Nah makna guru besar sendiri atau profesor bagi Pak Maman itu apa sih? Betul ya. Jadi saya mendapatkan gelar profesor memang menjadi apa ya berat juga sih. Dalam satu sisi kita tentunya bersyukur ya. Ini adalah gelar tertinggi yang bisa kita dapatkan di karir kita sebagai dosen. Tapi tentunya di sisi lain ini punya makna yang menjadi tantangan lah bagi saya ya, terutama untuk meningkatkan ya kebermanfaatan dari ilmu yang saya miliki gitu ya, sehingga nanti bisa lebih berguna untuk diri, keluarga, FEB Unpad tentunya Unpad dan masyarakat dan juga dunia gitu ya yang kita sebagai ilmuwan perlu berkontribusi gitu. Jadi sebenarnya jadi profesor itu bukan selesai sebetulnya ya. Tapi harus semakin membesarkan keilmuan kita gitu ya agar lebih bermanfaat sih itu sebenarnya tantangan sih sebetulnya ya menjadi profesor itu ya. Meskipun sudah tercapai cita-cita dari SD gitu ya, justru ketika tercapai tantangan selanjutnya tuh lebih besar lagi menjadi profesor itu ya, bukan tidak selesai seperti halnya menjadi dokter tuh nggak selesai ya. Kita harus terus gitu ya meningkatkan kedalaman keilmuan kita gitu ya, mensejajarkan keilmuan kita dengan luar terutama ya yang saya kira kalau di luar negeri itu keilmuan itu terus berkembang ya, terus berkembang. Saya ingat sekali ketika saya sekolah, wah ini ada metode baru, ada konsep baru yang dulu saya belum dapat gitu ya. Nah harusnya memang menjadi profesor itu adalah yang bisa terus meningkatkan kebermanfaatan keilmuannya dan juga bisa mensejajarkan dengan tadi ya kualitas keilmuan di luar, bukan hanya dengan di dalam tapi juga dengan di luar negeri gitu. Ya, jadi aktif di pergaulan akademisi ya. Akademisi semakin aktif, betul, gitu ya. betul. Terutama di organisasi industri ini atau ekonomi industri kan masih belum banyak ya. Oh belum banyak. Maksudnya ya ahlinya juga saya lihat ya kalau ke KPPU itu ya masih saya lihat ya itu aja orangnya gitu ya kalau ketemu itu ya. Jadi saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama lah untuk semakin memperkenalkan organisasi industri ini ya sebagai suatu keilmuan yang memang sangat bermanfaat di masyarakat ya. Ngobrol-ngobrol tentang KPPU tuh saya juga punya teman ya jadi lulusan S2 tuh di KPPU bekerja gitu dan beliau cerita, "Iki tahu nggak," katanya, "Pak Maman harum banget namanya di KPPU," katanya. "Siapa yang nggak kenal Pak Maman," gitu ya. Oh, berarti benar ya, nggak banyak dan dengan nggak banyaknya itu maka orang tuh hafal gitu ya, ahli-ahli ekonomi industri gitu ya. Dan kembali lagi kita ke perjalanan Pak Maman ya, tadi dari asisten ahli nih Pak ya, 1 tahun lah katakan 2006 ya Pak ya, mempunyai jabatan fungsional asisten ahli. Nah dari situ kan ada lektor kepala sampai guru besar gitu, itu masing-masing berapa tahun Pak? Kalau yang saya kira asisten ahli ke tenaga pengajar ke asisten ahli kan tadi sudah ya. Ya, 1 tahun.
Karena pengajar, saya ingat saya kan katakanlah 2006 ya, saya kira ke lektor kepala itu cepat setahun juga ya. Setahun. Ke lektor maaf, bukan lektor kepala. Ke lektor ya, 2007 atau 2007 kalau nggak salah 2007 atau 2008 ya. 1 tahun dari Ya, STM ya, itu ya. betul. Setahun, kemudian Ke lektor. ke lektor kepala, lektor kepalanya. Lektor kepala, betul. Nah itu agak lama karena kan sekolah juga kan, 2009 harus udah stop. S3 ya? Ya, waktu pas zaman saya tuh asalnya di Unpad semuanya diurus untuk lektor kepala, tapi kemudian kalau saya 2009 tuh sudah berubah. Pada saat mau saya sekolah itu berubah. Sekarang lektor kepala itu dialihkan penilaiannya di Dikti kalau nggak salah. Ke pusat Iya, berarti pusat. Nah waktu itu anak saya sekolah dulu kan 2009, nah baru selesai sekolah 2012 akhir, 2013 saya mulai lagi berkarir. Setelah sekolah, baru 2013, 14, sekitar 2015 lah. 2015 akhir gitu ya, atau awal saya mengajukan lektor kepala. Ya. 2016 diajukan dari Unpad, 2018 disetujui oleh lektor kepala saya. Gitu ya, karena persyaratannya udah mulai berat tuh, waktu itu ada jurnal gitu ya. Itu panjang juga Pak, mengajukan dari tahun 2016. Ya. Jadi lektor kepala 2018. Iya. Nah, itu sebenarnya syaratnya udah lengkap berarti Paman. Sudah, jadi yang saya nggak tahu dulu tuh ada beberapa administrasi lah, misadministrasi di sini gitu ya. Tapi setelah yang saya ingat, setelah masuk ke Dikti, itu hanya butuh waktu 4 bulan disetujui. Oke. Jadi setelah permasalahan di sini selesai, Ya, 4 bulan di Diktinya sudah beres. Gitu ya? Karena setelah, kan kita bisa ngecek tuh, menanyakan ya. Jadi setelah berkas saya di Dikti mah udah langsung 4 bulan itu disetujui gitu. Jadi sebenarnya mencapai guru besar seharusnya bisa lebih cepat ya dari sekarang ya. Betul, saat 2018 saya dapat lektor kepala, kan mengajukan lagi kan 2 tahun tuh. Ya. 2020 saya baru bisa mengajukan. Ya. Dari lektor kepala ke guru besar ya. Betul. 2020 saya ya 2020 sebenarnya 2019 itu, atau saya lupa lagi, sebentar, 2017 mah. 2017 saya lektor kepala, 19 itu sebenarnya saya 19 Oktober 2019 saya sudah bisa mengajukan guru besar, tapi saya mulai kalau saya 2020. Nah, kenapa Pak? 2020 karena kan saya harus mempersiapkan supaya berkas saya itu betul-betul artinya mencukupi gitu ya. Jadi nggak mau terlalu mepet gitu ya secara ya, atau apa ya? poinnya. Jadi yang harus diperhatikan mungkin nanti oleh teman-teman juga ya yang akan mengajukan guru besar. Kalau bisa sikumnya itu, poinnya itu dilebihkan bukannya 30% ya. Mungkin bisa lah 50% gitu ya. Kasus saya kemarin saya hampir doubling, saya 2 kali dari nilai minimum. Minimum untuk risetnya. Misalnya riset 135 kemarin itu yang saya diperlukan dari publikasi itu, saya itu 260 kemarin gitu ya. Jadi hampir 2 kali lipat kemarin. Sehingga ketika kemarin dikurangi 60 aja kan masih space-nya masih besar gitu ya. Sehingga kemarin baik lektor kepala alhamdulillah ya, kemudian ke guru besar juga alhamdulillah itu hanya sekali syuting. Jadi kirim udah di Diktinya pas masuk nggak balik lagi, jadi nggak lama. Jadi itu untuk menghindari ya. Untuk menghindari. Ada beberapa kasus di mana ini nilainya kurang. Nah, gitu. yang masalah itu kan ketika di Diktinya balik lagi itu yang bikin lama. Bolak-baliknya itu. Nunggu dulu ini kurang. Iya, kurang. Dulu, gitu. Nah, kemudian nanti kan kita harus menambahkan lagi, menambah jurnal lagi, itu yang bikin lama tuh. Bikin lama ya. Menambahkan lagi sehingga diproses lagi kan dari sini. Kemudian di sana pun harus diproses kembali gitu. Jadi itu yang mungkin bikin lama. Jadi kemarin alhamdulillah tentunya ketika berkas kita cukup gitu ya. Nah, saya lebihkan itu ketika ada pengurangan pun dikurangi oleh reviewer di sana. Itu masih bisa terus jalan gitu karena masih cukup, sangat cukup gitu. Hukumnya. Jadi, tadi bisa diingat bahwa dari lektor ke lektor kepala memang cukup lama karena memang ada syarat untuk S3 dulu. S3 sekolah dulu, 3 betul. Tahun tadi ya. Betul. Nah, tapi ternyata dari lektor kepala ke guru besar itu tidak terlalu lama ya Pak Maman ya. Betul. Jadi ketika kita sudah tahu nih kapan kita harus mengajukan. Jadi saya ketika sudah mengajukan lektor kepala,
kemudian turun kepala. Nah 2 tahun itu saya sambil jalan kan papernya yang lagi running, kemudian saya tambah gitu ya untuk mencukupi sampai 2 tahun itu. Sehingga pada saat saya sudah bisa mengajukan, paper saya sudah cukup gitu. Sudah cukup ya. Iya. Jadi cepat gitu ya. Betul. Betul. Nah tadi kan bicara tentang paper gitu ya. Memang untuk jadi guru besar perjalanan seperti itu tuh butuh berapa paper internasional sih Pak? Iya. Masing-masing tahap. Iya. Sebetulnya kan ada persyaratan yang sekarang itu katakanlah untuk jadi guru besar itu terutama ya kalau yang di bawah 20 tahun Ya. masa kerjanya itu ada persyaratan minimal katakanlah punya Q1 gitu ya. 1 ya minimal. Satu sebagai penulis pertama. Pertama ya, tapi bagi yang di atas 20 tahun Q2 nggak ada masalah ya. Kedua nggak ada masalah. Tapi Jadi kalau penulisnya banyak tapi kita tetap pertama nggak masalah. nggak masalah gitu, nggak masalah. Yang penting kita penulis pertama ya. Dan korespondensi juga itu penting ya. Jadi kita ada corresponding author juga ya. Nah itu. Itu artinya sekarang memang persyaratannya publikasi internasional ya, bereputasi. Kalau mau aman lagi yang Scopus dan Web of Science ya. Kalau Web of Science itu biasanya nggak berubah-ubah tuh. Kalau Scopus kadang-kadang berada di Q1, Q2. Dan mungkin saya juga ingin inilah ke teman-teman ya. Untuk publishernya diperhatikan juga ya. Karena beberapa teman-teman saya lihat ada yang balik lagi gitu ya. Karena ada penurunan ya. Ada yang jadi discontinued gitu ya papernya. Ke predatory itu. Predatory betul. Hijack jurnal ya. Jadi misalkan ya carilah yang penerbit-penerbit yang punya reputasi ya, misalkan Emerald, Taylor & Francis, Springer gitu ya misalkan. Walaupun mungkin ada 1-2 tapi relatively hampir semuanya bagus ya di jurnal-jurnal di bawah publisher yang reputasi itu gitu ya. Dan tentunya dilihat apakah dia punya indeks Scopus atau Web of Science ya gitu. Karena setiap jurnal itu punya nilai yang berbeda ya. Betul. Baik nasional, internasional gitu betul. ya. Termasuk kategori berapa, betul. berapa gitu ya. Ya. Nah, selain dari katakanlah menulis ya untuk paper ke jurnal itu ada lagi nggak Pak Maman yang poin yang lain gitu? Katakanlah mengajar ya udah itu mah default aja, kita kan dapat jatah kelas gitu ya setiap semester gitu. Kemudian ada pengabdian juga mungkin gitu, pengabdian kepada masyarakat tuh bisa diceritakan seperti apa Pak Maman? Ya itu penting ya, artinya kita bukan hanya paper ya, tapi juga kita menulis di koran gitu ya. Sebagai bentuk keilmuan kita ya, kemudian menjadi narasumber untuk televisi gitu ya, media massa ya. Diperhitungkan poinnya. Enggak, kalau untuk guru besar sih tidak ya, tapi kita punya semacam kewajiban juga ya, itu menjadi dilihat lah nanti penilaian secara keseluruhan ya. Tapi yang paling penting yang akan nanti dinilai, tadi betul kata Pak Riki bahwa bukan hanya paper internasional tapi juga ada buku ya. Itu buku, alhamdulillah saya sudah menerbitkan juga 2 buku ya. 2 buku ya. 3 buku ya. 1 buku ekonometrik, 2 mengenai ekonomi industri ya. Kemudian ya pengabdian sih kita menjadi narasumber ya di berbagai institusi, itu kan bentuk pengabdian tuh, itu bisa diperhitungkan tadi. Sampai juga pembicara di media massa kan juga bisa diperhitungkan ya. Kemudian saya pernah jadi chief economist waktu itu kan, 2 tahun di KPPU ya. Pernah juga menjadi regional chief economist di Bank Negara Indonesia BNI gitu ya. Dan ya seperti riset mater juga di BI Institute gitu. Tapi kan kesibukan Pak Maman bukan hanya di situ ya. Pak Maman juga aktif di struktural ya. Iya. Ketika saya S2, Pak Maman jadi ketua prodi ya. Betul. Kemudian jadi wakil dekan sudah berapa tahun Pak Maman dengan sekarang ya berarti hampir 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih ya. Wakil dekan hanya tunggal ya yang tahun lalu ya, sekarang wakil dekan 1 gitu ya. Memang saya dari awal ketika mulai jadi dosen saya sudah mulai dari struktural juga ya. Struktural ya. Saya dari 2005 ketika jadi dosen itu mungkin di akhir 2005. Saya sudah atau awal 2016 lah. Saya sudah menjadi staf akademik di Magister Ekonomi Terapan ya. Kemudian saya menjadi sekretaris program tahun 2009 sebelum sekolah tuh, di Magister Ekonomi Terapan juga. Kemudian saya sekolah. Pas kembali selesai sekolah saya jadi sekretaris program juga
Kembali jadi Di ketua MET FIBA. ya, baru kemudian 9 bulan atau 7 bulan saya menjadi Kaprodi MIE waktu MIE. Pak Riki sekolah ya Ya, di MIE. betul, betul. Nah itu saya menjadi Kaprodi di MIE sekitar 2 tahunan lah. Kemudian ke CDS ya. Kemudian sempat ya Kepala Pusat Studi di CDS, lalu kemudian Kepala Departemen, Wakil Dekan, dan Wakil Dekan 1 sekarang. Pokoknya panjang sekali ya. Ini jadi pertanyaan menarik gitu ya. Pak Maman tuh aktif ya di luar juga ya di KPPU gitu ya. Kemudian jadi Chief Economist di BNI ya. Pak, Ya, ya. benar. Ada banyak kesibukan. Apakah ini bersamaan gitu jadi struktural juga. Kemudian punya tujuan juga jadi guru besar. Dan ini semua tercapai gitu. Itu gimana Pak? Ya tadi saya bilang ya kalau kita punya objektif tujuan, ya tinggal kita ini aja menyeimbangkan ya waktunya tentunya. Bagaimana mengoptimalkan supaya amanah yang diberikan kepada kita ya insya Allah bisa kita tunaikan dengan baik. Itu aja sih sebetulnya. Jadi ya mudah-mudahan diberikan kesehatan gitu ya, kita mampu menjalankan amanah gitu ya. Itu mungkin ya seperti itu. Jadi, Nah, ada nggak titik di mana nih titik yang hektik saya selama berkarir gitu? Ketika saya megang apa gitu. ya. Sebetulnya di Wadek sih. Sekarang ya jangan-jangan. Iya sebetulnya. Sekarang paling titik paling. Sebetulnya jadi Wadek tuh ya. Kalau betul sewaktu jadi ketua CDS juga lumayan ya, karena banyak kegiatan gitu ya. Tapi saya kira yang paling banyak waktu itu ya jadi Wadek saya kira ya. Kenapa demanding banget nih Pak jadi Wadek untuk waktu gitu? Iya karena kan memang beda lah dengan CDS yang hanya kita mengurus satu pusat studi kan, kemudian mengurus hanya departemen saja gitu ya, MIE saja dulu atau MET saja. Tapi ini kan keseluruhan ya, kita harus memikirkan kemajuan semuanya gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi ini kita nggak bisa bekerja seperti biasa juga gitu ya. Nah ini gitu Pak Riki. Jadi amanahnya lebih besar sih ya. Tentunya amanah lebih besar ya kita harus juga menjalankannya dengan lebih baik lagi. Ya gitu. betul. Dan saya merasa merasa beruntung sekali ya di podcastnya saya ini Pak Maman masih menyempatkan waktu di mana nih titik hektiknya sebenarnya. Tapi ini penting ngobrolan ini, banyak orang yang oke, selamat guru besar, tapi kan sharing kenapa sih seorang itu bisa jadi guru besar, perjalanannya seperti apa, ini belum banyak tereksplor ya. Dan hari ini Pak Maman telah hadir, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Poin yang paling penting adalah bagaimana teman-teman dosen di FEB itu bisa mengikuti perjalanan Pak Maman dan dosen-dosen lain yang berhasil ya mendapatkan guru besar di usia yang relatif muda nih Pak Maman. Ada potensi nggak kita tuh sebenarnya sih untuk menambah jauh lebih banyak profesor? Sebetulnya potensi kita itu besar sekali ya. Pertama dari segi sumber daya manusia, Unpad itu sumber daya manusianya saya kira tidak kalah dibandingkan universitas yang lain ya. Kita juga sudah punya sumber daya di bidang hibah riset ya, baik dari Dikti, dari Unpad sendiri yang sangat masif ya, termasuk bantuan-bantuan lain. Tentunya untuk mendorong ke arah guru besar ya, dari Unpad itu sangat support sekali lah. Sekarang ada istilahnya yang terus dimonitor gitu ya, orang-orang yang akan lulus guru besar gitu ya, yang akan diajukan guru besar. Saya kira potensi itu harus dimanfaatkan lah oleh teman-teman semua di FEB terutama ya. Kita kan sebagai dosen ya karir kita tertinggi adalah sebagai guru besar gitu ya. Jadi itu dulu sih sebetulnya harus dikejar ya, objektif itu sebagai guru besar tentunya. Dan kita harus mengikuti tadi apa saja yang memang harus persiapan untuk jadi guru besar itu sih sebetulnya. Kalau publikasi internasional ya udah ikutin gitu ya dengan baik, tentunya dengan standar yang tinggi ya supaya tadi bisa lancar dalam proses pengajuannya. Gitu. Ya. Dan setiap semester ya departemen selalu mengadakan rapat dan itu selalu dipresentasikan ya. Betul. Ini jabatan profesor guru besar ada berapa, lektor ada berapa, kemudian itu juga departemen cukup membantu ya. Apa yang kurang gitu ya, apa yang bisa dibantu gitu ya. Dan ini apakah di fakultas-fakultas lain atau di departemen lain juga dilakukan Pak Maman? Saya kira semuanya melakukan itu ya Pak. Ya, setiap semester. Ya.
Artinya dukungan ya, dukungan untuk para dosen di setiap departemen dan fakultas. Tentunya kita akan terus ya kepada dosen-dosen untuk mengejar jabatan fungsional guru besar ini, karena memang jabatan guru besar ini adalah selain kinerja ya bagi FEB, bagi Unpad, juga menunjukkan bahwa keilmuan kita itu kan semakin diakui gitu ya, kebermanfaatannya juga semakin didorong gitu ya, semakin besar gitu ya bagi institusi gitu. Terus lantas apa yang harus dilakukan lagi ketika departemen sudah melakukan langkah-langkah ya, fakultas, universitas gitu. Untuk diri dosen sendiri apa yang harus dilakukan Pak Maman? Bagi dosen intinya itu ya, tentunya harus punya niat ya, punya niat ya, tujuan itu tadi ya, harus terus didorong bahwa dosen itu karir tertingginya sih adalah sebagai guru besar gitu ya, guru besar. Maka itu sebetulnya harus jadi tujuan utama dulu gitu ya sebagai dosen. Tentunya bagaimana untuk mencapai itu ya, meningkatkan tadi keilmuan di masing-masing bidang ya. Kalau Pak Diki misalkan di ekonomi kesehatan ya udah dalami terus di sana gitu ya. Saya yakin ketika saya bicara ekonomi kesehatan akan berbeda ya ketika yang ngomong tuh Pak Diki dibanding saya. Karena kan Pak Diki sangat mengetahui secara lebih mendalam ya bagaimana perkembangan keilmuan. Nah, profesor itu ya seperti itu ya. Jadi ketika dia menjadi profesor di bidangnya, maka dia harus mengerti, memahami perkembangan ya mengenai keilmuan ya, keilmuan yang ada di sana. Nah, itu sebetulnya menjadi profesor itu ya sebetulnya ke arah sana nantinya gitu. Jadi dari awal profesor sudah ada subjeknya ya. Jadi Betul, profesor di betul. bidang apa? Bidang gitu, apa? Jadi ketika saya dulu selesai S3 ya saya tidak pernah jauh dari bidang itu ya. Industri ya. Bidang ekonomi industri atau organisasi industri gitu ya. Paper-paper saya semuanya tentang misalnya structure conduct performance, pengukuran market power, semuanya tentang bidang-bidang yang memang saya tekunin gitu ya, sehingga saya mengetahui berbagai perkembangan-perkembangan yang ada di keilmuan saya gitu. Sehingga kalau saya bicara mengenai kepakaran di bidang ya saya bisa bicara di sana gitu. Ya. Baik. Saya pikir pembicaraan yang sangat menarik dan bermanfaat ya dengan Pak Maman ya, terkait dengan guru besar, kemudian perjalanannya tadi untuk mencapai guru besar itu sendiri, dan pesan untuk dosen-dosen di FEB Unpad ya secara umum. Beliau bisa menjadi salah satu role model kita ya untuk mencapai prestasi tertinggi di bidang akademik, yaitu menjadi guru besar ya. Dan ini bukan berarti kita tidak berkontribusi kepada masyarakat dan fokus gitu ya kepada ya udah paper publish. Ini juga kita harus tetap melakukan ya Pak Maman ya. Betul, saya kira ketika kita juga sudah mulai fokus ya di penelitian kita, publikasi, saya kira aspek pengadilan akan juga ngikutin ya. Jadi kita menjadi narasumber, menjadi membantu ya institusi yang lain, itu kan bentuk pengabdian sebetulnya. Jadi pengakuan keilmuan kita akan semakin banyak juga tuh ya dari berbagai institusi. Itu kan bentuk pengabdian kita membantu institusi yang lain misalkan ya. Itu bentuk pengabdian kita. Jadi ketika kita fokus pada publikasi itu bukan berarti publikasi melupakan yang lain, tidak, malahan dengan kita menjadi peneliti publikasi gitu ya. Itu sebenarnya membangun reputasi ya, membangun reputasi kita sehingga nanti kita bisa semakin banyak bersilaturahmi dengan ilmuwan yang lain gitu ya. Yang institusi yang lain, di sanalah kan terbentuk proses tadi pengabdian gitu ya. Selain tadi diskusi mengenai keilmuannya gitu. Jadi Tridharma itu saling terkait sebenarnya. Terkait. Jadi ketika kita bicara mengenai tadi riset ya, itu betul ya, sekarang itu kan riset selalu dikaitkan dengan pengabdian karena memang ada aspek itu. Jadi kita mengetahui tentang sesuatu ilmu kan mengaplikasinya kemana gitu kan, betul nggak? Nah, ke masyarakat gitu ya. Nah, di sanalah ada bentuk pengabdian. Yang saya rasakan sih seperti itu ya. Jadi ketika membangun reputasi di bidang akademik, mau masuk di mana saja, kalau saya kan mulainya dari publikasi gitu ya. Dan ternyata itu membawa juga ke arah Tridharma yang lain gitu ya. Ke teaching tentunya ya, kita memberikan pengajaran ke tempat lain atau pengabdian, menjadi narasumber, menjadi ahli di tempat yang lain, membantu institusi yang lain gitu, mengembangkan diri gitu. Jadi pada kenyataannya ketika mendorong salah satu poin dari Tridharma itu bisa mendorong poin-poin yang lain ya. Betul, yang saya rasakan seperti itu. Ya, betul.
Ya, terima kasih Pak Maman. Itu semua obrolan yang bisa kita bagi ya untuk rekan-rekan FEB maupun nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang pengen punya gambaran ya terkait dengan dosen gitu ya, dosen yang berprestasi tentunya ya gitu ya. Ini salah satunya adalah Pak Maman dan semoga gitu teman-teman mahasiswa tuh tertarik bukan hanya di sektor-sektor yang perbankan gitu ya, kemudian pemerintahan, tapi juga menjadi peneliti dan dosen gitu ya, Pak Maman. Betul, betul. Menjadi peneliti dosen itu sebetulnya juga apa ya, karir yang ini ya, menantang, kemudian punya potensi lah ya, Ya, betul. untuk lebih bermanfaat ya, untuk bisa bermanfaat dan punya pasar tersendiri gitu. Ya, betul. Kalau kita ingin menyebutkan pasar lah ya, gitu ya. Tapi tentunya ya peneliti yang punya standar juga ya, gitu ya. Nah, saya kira dosen-dosen kita juga udah high qualified lah ya. Tapi tadi mungkin harus sama-sama didorong untuk mempublikasikan gitu aja sih ya. Di DPIEK, di Demabis, di Depakom saya lihat tuh wah ya high qualified dah sumber daya kita itu ya. Tinggal nanti didorong saja untuk lebih banyak mempublikasikan gitu ya. Betul, Itu betul. ya. Dan untungnya gitu Pak Maman ada di struktural gitu. Jadi kata mendorong itu akan diimplementasikan Ya, di itu benar. kebijakan-kebijakan dari Betul. atau dari universitas juga dari Bu Rektor kita dari departemen kita ya Pak Maman ya. Ya. Itu bisa diimplementasikan ke kebijakan yang bisa mendorong itu gitu sehingga harapannya gitu ya Unpad semakin berjaya ya Iya, gitu Pak Maman. Akhir kata saya mengucapkan kembali lagi terima kasih ke Pak Maman. Semoga nanti berkenan lagi untuk hadir di topik-topik yang lebih menarik lagi Insya Allah ya. nanti. Sampurasun Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.